Mau hajatnya apa aja, utang pengen lunas, pengen jadi kepala desa, pengen usahanya bangkit lagi, pasti terkabul, nggak pernah ada yang gagal. Kau tahu Ji? Kan saya udah lihat tamu-tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Tepuk tangan dong Bos Bebek. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Haji. Ibu Bebek. Iya. Ya, saya mau nanya, kandang saya itu bagusnya diapain? Apa saya jual? Soalnya ibu saya pengen haji. Apa dijual buat lunasin hutang saya sekalian hutang ibu? Nih, Bapak dan Ibu, kadang kamu suka ngomong gini, Ji, hajatnya bagusnya ke usaha apa ya Ji? Itu saya nggak bisa ngomong gini. Ibu cocoknya usaha pemotongan suami. Dan saya juga nggak akan nyaranin ibu cocoknya dagang kerupuk mie, nggak boleh. Sampai saya ngomong ibu cocoknya dagang kerupuk mie, kayaknya gue ditabokin sama belagu bener lo baru punya jamaah ribuan jadi Tuhan kecil. Terserah dia. Nah, terserah ibu maunya apa, bebas. Saya nggak mau jawab karena ayatnya berprasangka baiklah kepadaku, kata Allah. Jadi usaha apa juga baik semuanya. Apa yang bikin ibu nggak baik? Satu, karena jadi Tuhan kecil. Kita ini suka jadi Tuhan kecil, Bos. Pada saat kita nyekolahin suratnya di Mandiri, kita ngomong gini, ntar kalau gue dapet duit, gue pengen usaha bebek. Jangan, udah cair dulu, baru kita pengen usaha bebek. Nah, ibu coba jangan jadi Tuhan kecil. Ini berlaku semuanya. Coba ibu yakinin dulu. Terus kedua, Bu, ibu tuh bikin usaha apa aja bangkrut, Bu. Ibu bapak benar percaya? Karena ibu mukanya muka berak. Bisa gak ibu mukanya gembira, seneng gitu loh. Jadi seneng aja gitu. Kalau ibunya sedih, cemberut, gimana lah malaikat mau nyata? Coba mukanya dibikin gembira. Nah, gitu. Pertanyaan, Bos Bebek mau berani usaha. Ibu contohnya mau usahanya apa? Ibu kandungnya nyaranin suruh apa? Coba. Ibu saya nyaraninnya untuk yang selama ini saya kerjain dari 2007, alat kesehatan. Ya udah itu aja. Kenapa jadi loncat ke bebek? Mungkin lo bebek. Gue seneng kalau lo senyum. Dari tadi naik tangga. Nahan dingin, Pak Haji. Dinginnya telanjang. Kok dingin ditahan? Hari gini gitu loh. Telanjang, jadi yang lain pada bubar. Sendirian. Bisa nanya bebas. Oke? Bisa nggak mukanya gembira? Nah gitu dong, gue seneng. Senyum. Bapak dan Ibu, tadi kita tuh dikasih 100 juta. Alhamdulillah, Bu, saya tanya, kenapa kok kamu bisa kasih 100 juta? Pak Haji, alhamdulillah benar kata Pak Haji. Saya sekarang sebulan udah 1 miliar tanpa kerja. Ini kok yang pada kerja agak lebih pas-pas. Saya tanya kuncinya apa? Saya tuh ngikutin Pak Haji, paksain bangun tidur senyum dulu sehari 41 kali sebelum kakinya berpijak ke tanah. Jadi itu senyum, Bu, sehari 41 kali. Walaupun istrinya disenyumin gak enak. Kan saya udah bilang, kalau suami lihat sebelahnya pasangannya senyumnya gak enak, buru-buru balik kanan. Maksudnya jangan cari istri lagi, senyum tembok. Jarin dah orang bilang, kata ngomong dibilang orang gila, yang penting kan sebulan 1 miliar. Gitu. Gue senang tuh lo mulai senyum tuh. Hah? Kok tadi gue liat muka lo muka berak? Tanya yang lain muka lo liat muka berak. Gak boleh. Ini berlaku buat semuanya ya. Paksain. Kalau pengen penghasilannya sebulan 1 miliar, paksain senyum 41 kali. Kadang teman-teman bilang, "Ji, gue senyum di 41 kali." Oh, buktinya lo belum ada penghasilan senyumnya. Buktinya itu kalau senyumnya lebih 1 miliar. Jadi hari ini, Bu, kita sepakat kunci penghasilan sebulan 1 miliar bersih. Kunci-kuncinya ada 6. 1, paksain kalau yang agamanya Islam. Yang laki sebelum azan subuh duduk di masjid, paksain.
Pasangannya, istrinya udah duduk di sajadah, udah pakai mukena. Gimana gue mau sholat subuh di sajadah, orang kalau pagi laki gue masih minta nenek. Ya udah, lo jangan dulu sholat di sajadah. Jadi yang diutamain apa? Nenek dulu laki lo. Itu menurut saya ya, tapi kalau menurut Pak Yai atau Pak Ustadz salah, saya minta maaf, ini kan pendapat saya. Jadi kalau bapak dan ibu waktunya azan subuh, tapi suaminya masih gelendoran, sehingga istrinya tidak bisa sholat di sajadah sebelum azan subuh, pakai mukena, jangan sekali-kali suaminya ditutup hidungnya kalau lagi nyanyi. Entah dia nggak napas. Kalau nggak napas, repot, kita mesti nyewa ambulan. Jadi saya kasih tahu tekniknya ibu, ini ilmu memang ada di luar, adanya di sini. Makanya jangan sebar keluar. Ini ilmu baru. Saya tanyakan, bos, gimana sih ceritanya bisa sebulan 1 miliar? Jadi pada saat suaminya nenek, itu palanya istrinya sama palanya suami itu nggak jejer, nggak. Kan nenek di bawah. Apa yang disebut sama suami istrinya? Apa yang disebut sama istrinya? Ditiup itu ubun-ubunnya. Sebulan 1 miliar, sebulan 1 miliar. Doanya istrinya bos, kata dia. Saya nggak tahu. Nah kedua, bapak dan ibu mesti ingat-ingat nih apa yang diomong sama istrinya. Terakhir kan ditiup ubun-ubunnya. Terakhir kata-kata dia, saldonya pindah ke saya semuanya. Saldonya pindah. Jadi sekarang yang punya pasar sebulan 9 itu istrinya. Kan? Dan suaminya dijatah sama dia cuman 100 juta per bulan, 900 buat suami. Makanya bapak-bapak kalau nenek pakai helm, biar ubun-ubunnya nggak ditiup-tiup ke istrinya, karena tuh ubun-ubun manjur nih luar biasa. Oke? Jadi lo mukanya jangan muka merah. Mana muka merah? Nah, pas. Tolong dong, mukanya bukan muka merah. Nah, main alkas. Tinggal hijab sama anak yatim, udah itu aja. Oke, ada lagi. Nurutin emaknya, nurutin ibunya. Gua lahir tahun 70, umur gua 49. Aja yang menteri datang, presiden datang, kata mak gue, makan nggak? Tapi gua makan, maaf ya pak, saya makan dulu. Gua nurut sama mak gua. Bener bu, tadi kan ada bintang 2 tuh, jenderal bintang 2. Yang tadi masuk tuh jenderal bintang 2. Tetap aja lu suruh makan dulu. Ya udah makan dulu bintang. Ada jenderal ya? Jenderal, nah, baru datang ya. Jadi intinya turutin emaknya dulu. Bisa? Bisa. Nah, bisa kalau nggak pernah nasihatin emak lo? Pak Haji kalau nasihatin mak setelah subuhnya tepat waktu gitu. Nggak boleh. Mau malu nungging, mau menjomplang, nggak boleh. Pak Haji kalau diabetes itu setelah subuhnya kesiangan dan Iya. diabetes. Kata Jangan langsung. Anak yang suka nasihatin ibunya, usahanya terpuruk. Pluk. Gue juga yang repot. Kan jadi tambah banyak pasien. Bisa kan lo nggak nasihatin malu? bisa Pak. Ih jangan, yang ada lu ngucap begini nih pak, Alhamdulillah, mama saya sholat subuhnya nggak kesiangan. Alhamdulillah, mama saya sebelum ajar subuh udah di sajadah. Alhamdulillah, begitu nanti Allah yang gerakin. Walaupun kamu nasihatin mamahnya, tapi Allah belum gerakin hati mamahnya, nggak bisa dia. Iya. Jadi para istri pantang nasihatin suaminya, para anak pantang nasihatin ibunya kalau pengen usahanya maju. Kemarin udah saya kasih tahu ciri-ciri usahanya ambruk, terpuruk, habis. Udah saya kasih tahu, tidak boleh bangun rumah, bangun kuburan sebelum ngawinin, tidak boleh jodoh-jodohin, nyomblang-nyomblangin. Tapi kan ada penakalnya, saya ada. Nah, anak yang suka nasihatin mamanya, istri yang suka nasihatin suaminya, usahanya. Oke? Jadi lo jangan nasihatin malu ya. Kalau memang susah, lo kemari, ntar gue santet. Sukses lo. Kan malu gak ada. Terima kasih Pak Haji. Sebentar, buka, merah. Dari Berikutnya Winardi, Ibu Winardi Jakarta. nanti waktunya tahajud boleh tahajud. Pak Haji aku nggak tahajud, aku tetap mau nanya Pak Haji. Ya udah duduk di sini. Oke, yang tahajud nanti di sini. Nanti waktunya ijab kabul baru pada turun ke bawah. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Lampung. Sepeda Lampung Pak Haji. Dari tangga Bos.
Ya, pertanyaan apa Bos Lampung? Saya niat mencalonkan diri jadi kepala desa Pak Haji. Minta sarannya agar saya jadi kepala desa yang terpilih dan amanah. Sholat tepat waktu Bos, itu kapan terakhir sholat tepat waktu? Terakhir kapan sholat tepat waktu? 10 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu? Terakhir kapan sholat tepat waktu? Terakhir tadi. Jadi syaratnya lo pengen jadi kepala desa, sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaahnya nggak boleh bolong, sebelum azan subuh udah duduk di masjid, bangun tidur sebelum kakinya turun ke lantai, senyum 41 kali. Udah. Jadi nanti kalau dilihat sama warga kamu, muka kamu enak kan dilihat. Kalau sekarang setengah-setengah, setengah halus, setengah panjagu. Bisa gak? Bisa. Setuju kan omongan gue? Setuju Pak Haji. Berat gak? Nggak berat. Enggak lah, cuma itu doang ya kan? Iya. Paksain. Nah nanti kalau mesti sedekah, lo paksain gimana caranya sebelum azan subuh udah sedekah. Gitu. Kenapa? Hampir 100% orang yang sedekahnya sebelum azan subuh mau hajatnya apa aja? Utang pengen lunas, pengen jadi kepala desa, pengen usahanya bangkit lagi, pasti terkabul, nggak pernah ada yang gagal. Kau tahu gitu? Kan saya udah lihat tamu-tamu, apalagi cuma jadi lurah, jadi kapolda terkabul, oke? Jadi pangdam terkabul, jadi lurah. Jadi paksain sebelum azan subuh udah duduk di masjid ya. Gak apa-apa, pengurus masjid heran lihat lu, heran tahu pengurus masjid kan lu pagi-pagi, betul nggak? Betul. Yang kenceng dong. Betul Pak Haji. Tepuk tangan. Heran. Tapi kan yang penting lo jadi lurah. Ada lagi? Sama istri Pak Haji. Istri kenapa mau bertambah? Istri kenapa? Minta usahanya agar lancar. Lu usahanya apa? Toko Pak Haji. Itu tadi yang lo kerjain, laki bini lo kerjain. Sebelum azan subuh dia duduk di sajadah. Itu doang. Tanya ke bini lo. Kalau dia bisa, udah lo jadi lurah dia usahanya maju. Amin. Bisa? Sip, tepuk tangan Lampung. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.